ya. HGB itu jelas-jelas dinyatakan oleh Menteri Agraria. Sampai ada kena sanksi. Bahwa itu nanti tidak terkait dengan PIK, nanti kita buktikan di belakang. Ya, karena sekarang kita bicara Bagus. itu, nanti di belakang kita mari berhitung sama-sama gitu loh. Ini problem. Lalu kemudian, jangan rakyat, ini narasi Orde Baru nih. Jangan rakyat dibenturkan, mau menghalangi ekonomi. Enggak, kita enggak melarang kegiatan ekonomi, that's good. Untuk negara, untuk rakyat. Tapi ya mbok mikir, kalau itu mau untuk profit, hak-hak rakyatnya dipenuhi dengan baik dong. Soal tadi disampaikan Pak Nusron yang lagi rame nih soal pagar laut. Kalau hanya sanksi berat Pak, ini akan berulang terus di mana-mana Pak. Kalau hanya inspektorat yang turun, tidak akan ada yang namanya efek jerah. Ya paling sanksi berat, di kantong gua udah 30 miliar. Kalau gua makan gaji berapa tahun sampai pensiun gak dapat 30 miliar. Lo gitu-gitu aja kita Pak. Saya kira tidak cukup hanya sanksi berat. Harus proses hukum. Karena ini kejahatan. Bukan malpraktek yang hanya berkonsekuensi sanksi. Ini saya kira perlu menjadi perhatian Pak. Ya, termasuk yang di Surabaya dan sebagainya itu. Termasuk yang Bekasi tadi. Kalau nggak bisa dibatalin Pak. Itu yang menerbitkan sertifikatnya, proses hukum dulu Pak. Sehingga bisa dibatalkan bahwa itu produk cacat hukum. Jangan nunggu fatwa dari kejaksaan Pak. Duit mereka lebih banyak Pak. Saya minta, mohon, ya udah proses hukum Pak. Sehingga bisa dibatalkan itu. Karena soal ruang abu-abu aturan kita ini Pak sangat mudah dimanipulasi Pak. Semua ada bohirnya, mau bikin PP, mau bikin perpres, mau bikin apa. Semua bisa-bisa. Banteng teriak pagar laut, tapi kok ada nama honoris di baliknya? Yuk, kita bedah. Fakta pertama, PT Mega Agung Nusantara alias PT MAN adalah pemegang sertifikat HGB di area pagar laut. Dan jika ditelusuri PT MAN ini, ternyata anak perusahaan dari PT Motherland Realty Tbk. Fakta kedua, William Honoris sebagai Direktur Utama dan Luntungan Honoris sebagai Komisaris Utama. Luntungan Honoris ini diketahui merupakan ayah dari Charles Honoris, politisi PDIP. Gak main-main, PT MAN punya 268 bidang kafling di laut dengan luas mencapai 419 hektar. Selain PD MAN, ada PT Cikarang Listrindo yang punya 78 bidang seluas 90 hektar. Nggak berhenti sampai di situ. Fakta ketiga tokoh kunci, Abdul Rosid, Kepala Desa Segara Jaya. Dulu dia anggota DPRD dari PDIP. Pernah disebut di kasus Meikarta. Dan Abdul Rosid punya 4 bidang kafling di laut seluas 43.000 meter persegi. Gila banget. Jadi pertanyaannya, selama ini mereka menyalahkan siapa? Benarkah ini perjuangan untuk nelayan? Atau ada agenda tersembunyi? Kok yang paling ribut justru yang menguasai laut? Jangan mudah termakan framing. Fakta ada di depan mata. Tulis pendapat. Wah pemirsa, parah nih ya. Parah. Kita ketahui bersama kemarin memang benar pagar laut ini heboh seketika dan entah siapa yang menjadi dalang semua ini. Tapi yang jelas di Tangerang awal mula kisruhnya terkait pagar laut ini adalah dari mulanya dari Said Didu. Kemudian berimbas sampai hari ini banyak sekali ditemukan pagar laut yang lain. Pemirsa, kemarin sempat kita tahu sendiri di mana dari Tangerang pagar laut Tangerang ini siapa yang disalahkan? Jokowi. Bahwa Jokowi lah punya kepentingan, Jokowi oligarki lah, dan ya pokoknya Pak Jokowi yang keliru, Pak Jokowi yang salah. Nah padahal kalau kita mau ditarik ke pagar laut yang ada di Bekasi, ternyata SHGB-nya yang mempunyai SHGB di sana adalah salah satu kader partai. Ya kita tahu sendirilah partai apa itu. Mana orang-orang yang teriak-teriak kalau Pak Jokowi yang salah. Ini kepentingan Pak Jokowi. Ternyata apa? Semuanya ini ada kepentingan politik dan bukan hanya kepentingan semata-mata karena rakyat.
Heran juga kenapa harus Pak Jokowi yang salah. Di mata orang-orang yang pembenci Pak Jokowi, ya pasti Pak Jokowi yang salah, karena ada di eranya Pak Jokowi SHGB itu diterbitkan. Tapi belum tentu juga itu atas izin perintah pemerintah pusat, kan begitu. Ada pemerintah daerah, ada juga kepala desa. Kita ketahui bersama kepala desa yang ada di video tadi, bahwasanya kepala desanya itu adalah kader partai ya. Pertama adalah kader partainya PDIP, kedua adalah kader partai Nasdem. Ya, kita bisa tarik kesimpulan lah, siapa dalang semua ini dari pagar laut. Ini pagar laut di Bekasi ya, bukan pagar laut yang ada di Tangerang. Beda lagi nanti kalau yang ada di Tangerang. Ya, kita lihat sajalah perkembangan bagaimana Pak Nusron Wahid mendalami kasus ini. Mari kita simak video berikut ini. Kader PDIP ternyata miliki pagar laut di Bekasi. Kasus pagar laut di Bekasi, tepatnya di Desa Hurip Jaya, seharusnya menjadi isu besar. Namun, berbeda dengan kasus serupa di Tangerang yang menuai banyak kritik, kasus di Bekasi ini justru sepi dari protes, terutama dari kader-kader PDIP yang biasanya lantang bicara soal kedaulatan negara. Ternyata hal ini karena lahan dengan SHGB di kawasan ini dikuasai oleh PT Mega Agung Nusantara, MEN, dan PT Cikarang Listrindo, CL. Yang menarik, PT MEN adalah anak perusahaan PT Moderland Realty yang dikelola oleh keluarga Charles Honoris, politisi PDIP. Ayahnya, Luntungan Honoris, memiliki peran besar dalam bisnis ini. Jika melihat pola yang terjadi, ada kesan bahwa tekanan hanya muncul ketika kepentingan pihak tertentu terganggu. Ketika pemiliknya adalah pengusaha dengan afiliasi kuat ke PDIP, seperti keluarga Honoris, semua pihak mendadak diam. Tidak ada protes keras dari tokoh-tokoh PDIP seperti Adian Napitupulu atau Deddy Sitorus yang biasanya paling vokal dalam isu-isu kedaulatan. Apakah karena yang punya masih satu lingkaran kekuasaan? Pemirsa, ada yang mengatakan bahwa kasus langkanya LPG itu mengalihkan isu terkait kasus pagar laut. Sebenarnya nggak ada hubungan ya antara kelangkaan LPG atau tidak diperbolehkan LPG itu dijual di warung-warung dengan apa yang ada di pagar laut. Sudah jelas perintah dari Prabowo Subianto untuk menuntaskan atau menarik pagar-pagar yang ada di laut. Sudah jelas perintahnya. Lalu hubungannya dengan LPG apa? Kan nggak ada hubungannya. Sejauh ini Pak Nusron Wahid masih terus mendalami siapa sebenarnya yang mempunyai sertifikat di laut ini. Ya, kalau kita tarik di Bekasi, kita sudah mengetahui dari perusahaan mana. Dan terus ya merembet ke partai ya. Dan ini nanti kalau sudah merembet ke salah satu tokoh ataupun salah satu kader partai, berarti itu bisa jadi kepentingan politik, bukan kepentingan rakyat. Yang sejauh ini yang masih viral itu di Tangerang dan Bekasi, ada juga di Surabaya, Sidoarjo. Dan semua kita banyak melihat di media sosial itu banyak sekali pagar laut yang lain ya. Tapi yang jelas pagar laut ini adalah bukan pagar laut misterius. Kita tidak bisa menyalahkan Pak Jokowi. Sejauh ini Said Didu dan kawan-kawan menyalahkan Pak Jokowi. Apa hubungannya dengan Pak Jokowi? Apakah Pak Jokowi punya kepentingan terhadap laut? Kan nggak juga. Pak Jokowi hari ini kan sudah nggak merintah. Apakah Pak Prabowo punya kepentingan? Ya nggak juga. Ya kemungkinan yang bisa mempunyai kepentingan terhadap laut ya orang-orang di sana. Apakah itu masyarakat biasa atau masyarakat publik, tokoh politik ataupun tokoh-tokoh yang lain. Ya bisa ditarik ke Bekasi lah, ada kepala desa di sana. Terus setelah menjabat sebagai kepala desa menjadilah anggota dewan perwakilan rakyat, terafiliasi terhadap partai-partai politik. Jelas ini adalah ada kepentingan politik, termasuk viralnya pagar laut misterius yang ada di Tangerang. Pasti ini ada afiliasinya politik. Gak mungkin
kasus yang secara tiba-tiba ada ini langsung viral seketika. Pagar laut pasti bambu-bambu itu ada yang meletakkan. Masa orang-orang sana, orang-orang warga setempat tidak tahu, pemerintah setempat tidak tahu siapa yang memasang bambu-bambu tersebut? Pasti tahu dong. Dan sampai hari ini masih belum terungkap siapa sebenarnya. Terafiliasi kemana? Apakah pemerintah desa, daerah, ataupun pusat? Jangan sampai menyalahkan pemerintah pusat, karena pemerintah pusat sangat jauh sekali. Pemerintah pusat tidak hanya melayani hal tersebut. Dan Said Didu CS dan kawan-kawan ini menuduh Pak Jokowi adalah semua dalang dari pagar laut ini. Saya rasa itu adalah tuduhan yang sangat keliru dan perlu direvisi. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.